Ini Pak, sebentar ya, saya sampaikan gini, kan semua orang itu kan di dalam menjalani hidup pasti punya cara masing-masing, tapi tujuannya pasti ingin dekat kepada Allah. Siapapun itu, setuju Pak? Oke, sekarang pertanyaan saya, kira-kira menurut Pak Teddy, cara apa yang paling cepat supaya kita bisa dekat kepada Allah? Cara apa supaya cepat kita bisa dekat dengan Allah? Ya, kita berserah diri ya. Ya, itu kan memang goal yang nanti kita tuju lah. Maksud saya kan banyak orang melakukan ibadah, zikir, dan lain-lain. Tapi kan kenyataannya tetap di dalam menjalani hidup. Kadang-kadang dia tidak bisa menerima. Kan begitu kan Pak? Atau orang-orang belajar ilmu, misalnya sampai profesor, dokter, tapi kenyataannya juga malah makin sombong. Nah, padahal dengan sangat jelas otomatis kan sebenarnya bukan mendekat. Berarti kan bertolak belakang. Karena sifat orang mendekat kan tidak mungkin begitu gitu loh Pak. Nah, berarti kan sekarang yang harus jadi fokus kita adalah, iya ya, kita itu hidup setiap hari melakukan rutinitas, pasti punya keinginan bagaimana supaya kita tuh dekat dengan Allah. Nah, harusnya kalau misalnya kita sudah memikirkan itu, kan tinggal cari unsur-unsur atau poin-poin supaya kita tuh, oh, saya melakukan ini nih, supaya semakin hari itu, saya semakin dekat kepada Allah. Kan begitu Pak, harusnya Pak. Betul. Nah, sekarang saya ulang, berarti menurut Pak Teddy, nggak apa-apa, kalau Pak Teddy merasa misalnya belum bisa, nggak apa-apa bisa bilang. Tapi menurut Pak Teddy, kira-kira apa sih cara yang paling efektif bahwa kita tuh harusnya semakin hari itu semakin dekat kepada Allah? Ya, dengan menerapkan pola menerima. Oke. Ya, sabar lah gitu ya, yang di ini depannya. Oke, kalau gitu saya kasih contoh aja lah, simple, misalnya gini Pak. Kan Allah tuh punya namanya pasukan, salah satunya adalah malaikat, betul nggak Pak? Betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok malaikat itu begitu dekat dengan Allah atau sebagai tanda kutip kepanjangan tangan Allah lah gitu loh. Yang membuat nilai dia dekat kepada Allah itu apa Pak? Sampai Allah bilang kami, kan berarti kami itu kan termasuk para aparatnya, pasukannya dan lain-lain. Kenapa kok Allah mengambil atau misalnya menarik malaikat itu sebagai tanda kutip grupnya lah gitu loh Pak? Atau sebagai kepanjangan tangannya? Menurut saya karena malaikat tuh nggak punya keinginan sendiri, dia keinginan Allah yang dilakukan. Nah, berarti kan kalau kita bisa ngambil sampel itu, ternyata orang-orang yang tanda kutip makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah itu adalah yang hidupnya hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Betul nggak ini Pak? Betul. Nah, berarti bisa dong kita copy paste kepada kehidupan kita sekarang. Oh, kalau saya ingin dekat dengan Allah, berarti saya harus fokus mewujudkan keinginan Allah di dalam menjalani kehidupan. Kan begitu kan? Betul. Nah, padahal manusia itu pun punya yang namanya keinginan. Dan Allah pun punya yang namanya keinginan. Nah, logikanya, pasti ketika manusia diberikan keinginan itu, mungkin ada yang sesuai dengan keinginan Allah, dan mungkin ada yang tidak sesuai, betul Pak? Betul. Tapi kan goalnya harusnya adalah ketika kita hidup itu kita sadar kenapa Allah memerintahkan kita untuk mengabdi kepada Allah. Ternyata tujuan Allah itu supaya manusia pun sama, hidup itu hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Berarti caranya adalah kita harus mau mengalahkan keinginan kita ketika misalnya keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah. Betul. Nah, makanya Allah buatlah kejadian-kejadian kehidupan yang kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Supaya apa? Supaya Allah tuh tahu. Benar nggak nih yang namanya manusia itu mengikuti keinginanku. Meskipun misalnya tidak sesuai dengan keinginannya. Makanya goalnya, finalnya dari yang Allah inginin kepada kita adalah sampai pada titik nafsu yang dirahmati, kan begitu Pak tadi. Betul. Sedangkan nafsu yang dirahmati itu kan nafsu yang menyesuaikan dengan keinginan Allah. Berarti keinginan kita dengan keinginan Allah itu sudah tanda kutip sesuai. Makanya Allah ridhoi. Nah, jadi langkah yang harus kita sadari bersama adalah, oh kalau kita ingin dekat kepada Allah, berarti fokus yang harus kita lakukan adalah bagaimana secepatnya kita itu selalu menyesuaikan dengan keinginan Allah. Kan begitu Pak? Betul.
Nah, caranya bagaimana? Ya sudah, sekarang menyadari bahwa ketika misalnya keinginan kita tidak terwujud, ketika kejadian itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu tujuannya itu bukan masalah kejadian atau terwujud tidak terwujud keinginan kita. Tujuannya itu adalah manusia itu harus secepatnya menyadari, oh ini keinginan Allah, baik ya Allah saya terima, gitu loh Pak. Nah kalau, gimana? Bagaimana kalau kan keinginan manusia itu kan cenderung dipengaruhi oleh nafsunya kan? Betul. Sampai Betul. tingkatan mana nafsu manusia tadi, apakah masih awal atau sudah mutmainah, itu tercermin dari keinginannya kan Pak? Betul, betul. Nah berarti yang diolah itu keinginan kita atau nafsunya ini mengikut, mana yang lebih dulu ya? Nafsu dulu beresin atau keinginan Pak? Bukan, nafsu itu kan tanda kutip alat yang di dalam tubuh kita yang memunculkan keinginan, betul nggak Pak? Nafsu itu alat munculkan keinginan, betul. Berarti keinginan itu timbul karena adanya nafsu gitu. Betul. Dan makanya tugas kita kan semua manusia ketika lahir nafsunya dalam kondisi anggaplah nafsu awalah atau nafsu marah kan begitu Pak. Nah sejalan beriringnya waktu Allah kan mendidik kita kan Pak, mendidik supaya progres kita adalah dari nafsu yang awalah menuju nafsu mutmainah atau nafsu yang dirahmati kan gitu kan. Nah dalam proses inilah makanya Allah melatih kita supaya kita sadar kita dilatih hawa nafsu kita oleh Allah. Berarti kan kita harus menyadari dulu kenapa sih kadang-kadang keinginan kita tidak terwujud, kenapa sih kadang-kadang doa kita tidak dikabulkan. Karena harus menyadari dulu ini. Ternyata hal-hal itu dibuat Allah tuh tanda kutip supaya keinginan kita terkendali, nafsu kita terkendali kan begitu. Sehingga apa? Nah kalau misalnya kita sudah sadar itu, kalau misalnya nanti ada tanda kutip keinginan-keinginan kita tidak terwujud, hal-hal yang menurut kita tidak sesuai keinginan kita, itu secepatnya kita menyadari, oh bahwa ini adalah Allah memberikan latihan kepada diri kita, kan gitu kan, supaya derajat nafsu kita meningkat agar menjadi nafsu yang dirahmati. Kan sebenarnya itu doang sebenarnya dalam menjalani hidup tuh. Makanya ada kejadian-kejadian tidak enak, ada kejadian-kejadian yang membuat kita mungkin berlatih sabar, berlatih ikhlas, dan lain-lain. Nah, tapi kuncinya adalah supaya nafsu itu mudah terwujud, supaya nafsu itu mudah terkendali atau dikendalikan. Makanya Allah sudah wanti-wanti kan, dan aku tidak ciptakan jin dan manusianya untuk mengabdi atau ikhlas kepada Allah. Berarti apapun yang nanti kita lakukan, fokusnya pada keikhlasannya. Ya karena Allahnya saja, bukan karena hasil, bukan karena misalnya dia berubah atau tidak berubah gitu loh Pak Teddy. Paham nggak maksud saya? Paham. Misalnya contoh, Pak Teddy nyuruh anak. Logikanya, Pak Teddy kalau nyuruh anak atau ngomongin anak tuh ingin apa? Ingin anaknya apa? Ya, ingin anaknya baik kan? Baik atau berubah kan gitu kan? Berubah. Nah itu karena Allah tuh bukan? Kalau ingin berubah ya bukan. Ya sudah, nah makanya Allah mengkat di situ, sudah. Apapun yang kamu lakukan harus ikhlas karena Allah. Artinya itu kan menyesuaikan dengan keinginan Allah. Allah ingin ikhlas, kita ingin dia berubah. Kan ini udah nggak sama Pak sebenarnya. Dan itu tipis sekali sebenarnya kan. Nah, iya kan? Kayak misalnya kita berikhtiar supaya masalah kita selesai. Ya berarti kalau kita tanya dasarnya berarti bukan karena Allah dong. Karena keinginan kita untuk selesai. Akhirnya ketika tidak selesai akhirnya kecewa. Kan ini sebenarnya adalah membuat nafsu kita itu akhirnya tidak menjadi sesuai dengan keinginan Allah kan Pak. Betul. Nah makanya Allah potong semua. Sudah pokoknya kamu mengabdi ikhlas karena Allah, fokus di jalan saya. Kan gitu kan. Makanya salah satu konsep di jalan yang lurus, konsep bahagia itu di jalan yang lurus, kan sebenarnya poin ujung-ujungnya adalah keikhlasan kan. Ikhlas itu adalah memang benar-benar hidup dalam menyesuaikan keinginan Allah. Nah padahal kalau Pak Teddy renungkan lebih dalam pun, dunia dan isinya milik Allah, kita ada pun karena keinginan Allah. Harusnya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah kan mudah Pak. Kita memang disuruh Allah hidup kok. Dan kita hidup pun dalam rangka mewujudkan keinginan Allah harusnya kan Pak. Betul. Nah, jadi poin-poin ini itu sebenarnya harus disadarkan dulu kepada orang atau kepada jamaah yang merasa kecewa, merasa menderita. Nanti dulu gitu loh. Kamu tuh hidup tuh poinnya mau kemana dan untuk siapa kamu hidup kan? Dalam rangka mewujudkan siapa? Kan itu harus dipertanyakan dulu Pak sebelum kita bicara masalah, sebelum kita bicara yang lain kan harusnya disadarkan dulu bahwa kamu hidup tuh untuk siapa gitu loh Pak.
Nah, kendala kita bisa ikhlas dengan dengan baik atau dengan benar itu tentu dipengaruhi juga oleh kualitas nafsu kita dong Pak ya. Lah betul, dan itu makanya kan bertingkat Pak. Kan Allah memberikan ujian keikhlasan itu kan bertingkat, nggak langsung prok, langsung jadi pada level tinggi kan enggak. Nah, dari tingkatan-tingkatan inilah kita jangan sampai tanda kutip gagal. Supaya tidak gagal, berarti harus meluruskan niat bahwa memang ya sudah, saya hanya karena Allah saja. Berikhtiar, selesai tidak selesai, berhasil tidak berhasil, ya karena Allah saja gitu loh. Dan itu kan sebenarnya ada jaminan dari Allah. Kalau kamu ikhlas, kalau benar-benar hanya karena Allah dan benar-benar taat, kan sebenarnya untuk masalah-masalah tanda kutip, masalah jalan keluar dan lain-lain kan itu Allah sudah jamin sebenarnya gitu loh. Betul. Oke, paham ya Pak ya? Jadi langkah yang pertama yang harus disadarkan adalah ternyata kalau kita ingin cepat dekat kepada Allah tuh poinnya ada dua hal. Satu, kita harus mau. Ya bukan harus mau tidak mau ya. Mau tidak mau harus menyesuaikan dengan keinginan Allah. Supaya ya menjelaskan. Yang kedua supaya mudah, maka kita harus fokus ikhlas melakukan hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain gitu Pak. Oke, jelas tadi? Jelas Pak. Ya udah kalau gitu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.